Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bapak Arif Wibowo ya. Kali ini kita akan membahas soal tryout yang ketiga Bahasa Indonesia SBMPTN. Oke, meskipun kita membahas secara online ya, kalian tetap semangat ya, bahwa tujuan kalian adalah berhasil di SBMPTN. Amin. Oke, baik, langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 menanyakan tentang pernyataan berikut ini sesuai dengan isi bacaan di atas. Kecuali, ya berarti sebenarnya yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Oke, kita langsung lihat kalimat nomor 6. Di kalimat nomor 6 dinyatakan, selain itu dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Oke, hal ini bertentangan dengan yang poin E. Program pengawasan KPUD yang berkaitan dengan masalah korupsi di pusat. Sebetulnya ini program pengawasan KPU pusat ya. Sedangkan di E itu dijawabnya KPUD. Oke, jadi yang tidak sesuai adalah yang E. Oke ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita mengisi kalimat rumpang ya, paragraf rumpang dengan pilihan kata yang tepat. Oke, kita bahas satu persatu. Masyarakat petani di daerah yang jauh dari pusat informasi biasanya bersifat, pilihannya ada primitif dan konservatif. Oke ya. Kenapa dipilih primitif dan konservatif? Karena kedua kata ini memiliki arti sifat. Oke ya. Bersifat primitif. Primitif artinya kuno, lama ya. Sedangkan konservatif adalah mempertahankan cara lama ya, mempertahankan kebiasaan lama. Oke ya, kita lihat kalimat berikutnya. Yakni mereka selalu bertahan pada sistem tanam yang biasa mereka lakukan. Artinya masyarakat di sini masih mempertahankan cara lama dia. Tadi sudah dijelaskan. Arti dari konservatif adalah mempertahankan cara atau kebiasaan lama mereka. Jadi titik-titik pertama isinya konservatif. Oke, berikutnya. Mereka tidak mau melakukan atau mendapatkan. Nah, di sini yang lebih tepat adalah alternatif. Kenapa? Karena alternatif memiliki arti cara lain. Sedangkan alternasi artinya pertukaran. Oke ya. Untuk mengubah perilaku petani, sedemikian itu para penyuluh pertanian memanfaatkan legalitas ya, keabsahan dari tokoh masyarakat yang disegani. Oke, baik ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah E. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Pikiran utama dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat. Untuk menjawab pikiran utama, kita harus tentukan dulu kalimat utamanya. Oke ya. Kalimat utama pada umumnya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Oke. Pada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf biasanya ditandai oleh penggunaan kata-kata simpulan. Apa saja? Oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, sehingga, jadi, dengan demikian, ternyata. Oke ya, kata-kata itu selalu ada sebagai penanda kalimat utama. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan di paragraf ini menggunakan kata simpulan di kalimat terakhirnya. Berarti kalimat terakhir dalam paragraf ini menjadi kalimat utama. Oke ya. Oke. Kita perhatikan kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan harus ditingkatkan.
predikatkan. Artinya, pikiran utamanya adalah inti dari kalimat terakhir ini. Kalimat terakhir ini menginginkan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan harus ditingkatkan. Oke, mana yang menyatakan itu? Ya, jawabannya ada di D. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Kalimat yang memenuhi kaidah baku bahasa Indonesia. Oke ya, ini tentang kalimat, bukan tentang kata. Kaidah kalimat adalah sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang A, berdoa itu unsur subjek. Pada dasarnya untuk. Nah, untuk ini adalah unsur keterangan. Oke, yang B, dikatakannya adalah unsur predikat bahwa mistik sebagai. Nah, ada kata bahwa ya. Oke ya. Kata bahwa ini penanda subjek dalam kalimat majemuk bertingkat. Oke ya. Kemudian dalam kehidupan manusia. Ada kata dalam kehidupan manusia, ini adalah keterangan juga ya. Jadi B itu unsurnya ada P, predikat, ada subjek dan ada keterangan. C, dalam hal ini itu keterangan, terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhannya, itu predikat. Tidak ada unsur subjeknya. D, relasi yang sedemikian rupa itu subjek. Untuk, nah ini keterangan. E, karena itu ini adalah keterangan. Perlu mengubah itu predikat. Oke. Cara hidup dan pandangan hidup orang itu objek, sehingga itu keterangan. Jadi dengan kata lain ya, dari 5 kalimat ini yang memenuhi unsur predikat subjek atau subjek predikat dalam satu kalimat itu ada di kalimat B ya. Jadi ini salah satu unsur kaidah kalimat adalah sekurang-kurangnya memiliki satu subjek dan satu predikat. Oke ya. Oke, berikutnya nomor 5. Rangkuman. Oke, rangkuman jika dia satu paragraf ya, maka dilihat pada bagian awal, pada bagian tengah dan pada bagian akhir ya. Oke, berikutnya kita lihat bagian awal. Dikatakan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap impor limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya, khususnya sampah elektronik. Oke. Masuk ke bagian pertengahan, tengah paragraf. Selama ini, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menjadi salah satu importir terbesar e-waste ini karena tidak mampu mengatur regulasi tersebut. Artinya, tidak ada regulasi yang mengatur. Kalimat terakhir menyatakan, oleh sebab itu kita harus memiliki regulasi khusus soal itu, soal limbah tentunya ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan bahwa Indonesia rentan terhadap impor limbah karena belum memiliki regulasi khusus dan harus memiliki regulasi khusus. Maka rangkuman yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C. Betul ya, yang C. Kalimat C menyatakan bahwa Indonesia sangat rentan ya terhadap limbah B3 karena masih minimnya pengawasan serta belum adanya regulasi, sehingga diperlukan regulasi. Oke ya, itu pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita masuk nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke. Nomor 6 ini bertanya tentang inti kalimat panjang tersebut adalah ya, seperti kita ketahui bahwa inti dari kalimat adalah terdiri atas unsur subjek dan predikat. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan mana di dalam kalimat panjang ini yang termasuk ke dalam unsur subjek dan predikatnya. Kita baca ya. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Profesor Linus Pauling, yakni tentang orthomolecular medicine,
yang dasarnya adalah studi biologi molekuler sebagai sains dasar. Nah, dari kata sejak lahir sampai kata sains dasar itu termasuk unsur keterangan waktu, ya. Jadi ini menempatkan unsur keterangan di depan kalimat. Oke, berikutnya. Penelitian medis diarahkan pada molekul-molekul yang secara normal biologis, fisiologis ada dalam tubuh manusia. Adalah penelitian medis diarahkan pada molekul. Nah, kita perhatikan bahwa penelitian medis ya dalam kalimat ini masuk ke dalam kategori subjek. Diarahkan predikat pada molekul-molekul itu adalah objek. Dengan kata lain, unsur subjek predikat objek dalam kalimat ini adalah penelitian medis diarahkan pada molekul-molekul. Artinya, inti kalimat dari kalimat panjang ini adalah penelitian medis diarahkan pada molekul-molekul. Jadi jawabannya D. Oke ya, lanjut nomor 7. Penulisan kata serapan yang betul. Kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing, diserap dari bahasa asing, kemudian diadaptasi ke dalam ejaan bahasa Indonesia, disesuaikan dengan lafal Indonesia yang baku, yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita perhatikan satu persatu. Trotoir, seharusnya trotoar. B. Apotik, seharusnya apotek. C. Konkret, seharusnya konkret, betul. D. Prosentase, seharusnya persentase, ya. E. Aktivitas, seharusnya aktivitas menggunakan V, bukan Evanta. Jadi nomor 7 ini jawabannya konkret. Oke ya. Berikutnya soal nomor 8. Pemakaian tanda koma yang salah dalam kalimat. Oke, langsung saja kita lihat yang D ya. Kita lihat yang D, ini ada unsur keterangan, kemudian ada kata yang menjelaskan unsur keterangan. Contoh ya, di atas meja, koma, ini betul. Ya, misalnya dapat diamati himpunan benda-benda seperti jarum, pena, benang, kertas, garpu, buku tulis, tinta, paku, dan dapat diperbanyak lagi dengan benda-benda lain, ya. Nah, seharusnya setelah kata misalnya ini ditambahkan tanda koma. Kenapa? Karena kata misalnya di sini sebagai penjelas dari kata keterangan di atas meja. Oke ya. Jadi di atas meja, koma, misalnya, koma. Nah, harusnya seperti itu. Ya, jadi jawabannya D. Oke. Lanjut nomor 9. Tanda baca dalam kalimat berikut mematuhi aturan EYD kecuali. Oke. Kita langsung perhatikan yang C ya. Nah, yang C. Oleh karena itu, koma, kebiasaan hidup bersih perlu digalakan pada setiap individu sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Nah, di sini ya, setelah kata individu itu menggunakan koma, seharusnya tidak menggunakan koma. Oke? Ya. Jadi langsung saja. Oleh karena itu, kebiasaan hidup bersih perlu digalakan pada setiap individu sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Jadi ini satu kesatuan kalimat utuh ya. Tidak dipisahkan tanda koma mulai dari kata kebiasaan sampai kehidupan ini. Jadi jawabannya nomor 9 C ya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 dikatakan bahwa bahasa Esperanto memiliki sistem gramatika yang sistematis sehingga bebas dari pengecualian, berbeda dari pengecualian, berbeda dari bahasa natural yang syarat dengan pengecualian sehingga membingungkan. Pertanyaannya adalah kata yang paling tepat untuk menggantikan ketiga kata bercetak tebal ya dalam kalimat tersebut. Oke, tadi sudah kita baca. Oke, kita lihat gramatika. Gramatika dalam bahasa Indonesia bisa diartikan susunan kata, ya, bentukan kata, boleh ya.
Yang sistematis berarti beraturan atau berurut, boleh. Oke, berikutnya ada bahasa natural bisa diganti dengan bahasa ilmiah. Oke, jadi dengan kata lain nomor 10 jawabannya E. Oke ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini bertanya tentang urutan kata yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas. Oke ya. Kita sekarang cocokkan kata-kata satu persatu ya. Oke. Kemunculan pola-pola lingkaran geometris di ladang pertanian atau crop circle selalu dikaitkan dengan kehadiran alien di tempat itu. Oke. Dugaan tersebut didasarkan keyakinan bahwa manusia tidak mampu membuat pola serumit itu. Oke ya. Sesuai namanya, UFO adalah objek terbang yang tidak dikenali. Oke ya, titik. Bentuknya bermacam-macam. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Oke ya. Dalam film-film aksi ilmiah, sebagai sosok makhluk kecil berkepala gundul, telinga lebar, dan berwarna hijau, ia digambarkan memiliki kekuatan super, termasuk mengubah dirinya. Sama persis dengan makhluk bumi. Oke, jadi nomor 11 jawabannya D. Oke, berikutnya nomor 12. Nomor 12 menanyakan kata itu ya, yang tercetak miring pada teks di atas merujuk pada, baik ya, kita lihat itu. Ini berarti merujuk pada kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, kalimatnya sudah ditandai ya. Oke, dari sejumlah hasil penelitian ditemukan bahwa penyebabnya adalah 1. Masyarakat memiliki kondisi ekonomi lemah. 2. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung. 3. Kurangnya sarana pendidikan. 4. Rendahnya kualitas dan dedikasi guru. 5. Letak geografis yang sulit dijangkau. 6. Keterbatasan ekonomi. 7. Persepsi masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi mereka sendiri. Kenyataan itu diperlukan oleh hasil penelitian pada awal dicanangkannya wajib belajar 6 tahun. Itu merujuk kepada poin-poin yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu tentang penyebab. Ya, penyebab tidak tuntasnya belajar. Jadi, kata itu merujuk kepada penyebab tidak tuntasnya wajib belajar. Jawabannya E. Baik, kita langsung ke nomor 13. Nomor 13, teks A dan teks B. Pernyataan yang paling sesuai, artinya masing-masing teks kita ambil satu informasi pokoknya. Teks A menyatakan bahwa walaupun sudah ada BOS, masih banyak anak Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan. Dengan kata lain, BOS tidak berhasil. Ya. Teks B itu menyatakan sebaliknya, BOS itu berhasil, ya. Oke. Jadi ada terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Oke, jadi jawabannya adalah A, BOS-nya gagal, ya. Teks B, BOS-nya berhasil. Oke ya. Jadi nomor 13 jawabannya C. Berikutnya nomor 14. Seseorang akan mengembangkan kerangka ilmiah bertema pembiasaan cuci tangan. Berdasarkan tema tersebut, kerangka isi karangan yang paling runtut berdasarkan pola umum khusus. Ya, seperti kita sudah pelajari bahwa pola umum khusus itu selalu menempatkan unsur pentingnya di awal. Artinya jawabannya A. Oke, di sini ada C sama pentingnya, ya. Kita lihat lagi yang kedua, manfaat. Yang kedua, ya. Jadi kenapa sih penting pembiasaan cuci tangan? Manfaatnya apa? Bentuknya seperti apa? Baru masuk ke sasaran. Sasaran itu tujuannya untuk siapa? Baru dari situ langkah pembiasaan cuci tangan. Jadi jawabannya A. Berikutnya nomor 15.
Nomor 15, silahkan dibaca teksnya. Bapak yakin kalian sudah baca teksnya. Oke, nomor 15, bertanya tentang simpulan yang paling tepat. Untuk menjawab simpulan ini, kita bisa lihat kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir berbicara tentang fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kesimpulannya adalah pendidikan nasional menurut undang-undang berfungsi mengembangkan kemampuan, watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Oke, jadi jawabannya E ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 16 ya. Di nomor 16 ini pertanyaannya adalah suntingan yang paling tepat untuk kalimat kedua paragraf pertama teks tersebut. Oke, di sini saya sudah menuliskan cuplikan paragrafnya ya, yaitu dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah tanpa kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Oke, di sini kita membahas tentang suntingan, berarti keefektifan. Kalau kita perhatikan dari pilihan A, B, C, D, ini sepertinya ada kepada kehematan, ya. Dari pilihan-pilihan A, B, C, D itu, yang paling hemat itu adalah yang A. Kita lihat dari pengertian tersebut dapat dijelaskan, menghilangkan kata bahwa sesungguhnya, yang sebenarnya kata-kata tersebut tanpa ditulis dalam kalimat itu pun maknanya tidak akan berubah ya, jadi dihilangkan saja ya. Menjadi dari pengertian tersebut dapat dijelaskan kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah tanpa makna dan tujuan yang jelas. Jadi nomor 16 jawabannya A. Berikutnya masuk ke nomor 17. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf kedua yang paling sesuai adalah, nah berarti di sini nih lanjutan kalimat berikutnya sebagai kalimat penutup. Baik, kira-kira yang paling sesuai adalah kalau kita lihat yang A ya. Dengan demikian, fungsi pendidikan selain untuk mencerdaskan bangsa, menyiapkan tenaga kerja produktif, juga membentuk watak. Ini sesuai dengan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di sini ada tenaga kerja produktif, kemudian tenaga kerja juga fungsinya untuk membentuk watak dan mencerdaskan bangsa ya. Jadi ada di poin A. Oke ya. Oke, jadi berikutnya nomor 18. Kita lanjutkan gagasan utama paragraf kedua. Ya. Gagasan utama paragraf kedua itu terletak di fungsi pendidikan sebagai segi sosial kultural ya, adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Oke ya, baik. Jadi jawabannya B. Nomor 19. Oke. Nomor 19 ini kita masuk kepada topik bacaan ya. Kalau kita perhatikan di sini dalam teks ini membahas tentang minuman keras dan gangguan atau dampak yang ditimbulkan. Oke ya, jadi nomor 19 ini pembahasan tentang, kalau kita lihat di sini minuman keras mengandung alkohol, kemudian dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Nah, ini sudah berbicara dampaknya. Ke bawahnya juga menimbulkan gangguan mental organik. Oke. Ke bawahnya lagi gangguan mental organik, dan ke bawahnya lagi juga sama efek dari gangguan mental organik. Jadi bisa dikatakan bahwa topik bacaan di atas adalah tentang gangguan mental organik ya akibat alkohol. Berikutnya nomor 20.
Nomor 20 juga sama teksnya, tapi pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya adalah yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam bacaan di atas, kecuali berarti yang tidak ada di dalam teks, ya. Oke. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang C. Sindrom putus alkohol menjadi suatu penderitaan. Apa itu putus alkohol? Tidak dijelaskan di atas, ya. Oke. Sindrom putus alkohol yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Justru itu bukan lagi penderitaan, ya. Justru itu adalah sesuatu keharusan. Jadi, dengan kata lain, ya. Nomor 20 ini jawabannya adalah C. Baik ya, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 teksnya masih sama. Cuma pertanyaannya yang beda. Sekarang pertanyaannya adalah pernyataan di bawah ini cocok dengan isi bacaan di atas, kecuali. Oke, tadi kalian sudah baca semua teksnya ya dengan intensif. Sekarang yang tidak sesuai, langsung saja lihat jawaban C. Sindrom putus alkohol tidak berbahaya asalkan persediaan miras cukup. Bagaimana mungkin ya? Jadi kita menyuruh orang untuk menyediakan minuman keras. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 22. Nah, oke, sudah dibaca ya. Dari data kepolisian, dari rumah-rumah sakit diperkirakan terdapat 70 sampai 75% kasus penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok muda dewasa, di antaranya 82% dari tingkat sosioekonomi menengah ke atas, sekitar 18% berasal dari keluarga tidak mampu. Korban penyalahgunaan narkoba 68% diantaranya pendidikan SLTP dan SLTA. Dengan kata lain, jawaban yang paling tepat ya adalah korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar dari kelompok remaja ya. Oke, kesimpulannya, dan kondisi ekonomi menengah ke atas. Betul. Jawabannya B. Sekarang nomor 23. Nomor 23 ditanya ide pokok. Ya, ide pokok seperti biasa lihat paragraf pertama, kalimat pertama dan kalimat terakhir. Di sini kalimat pertama itu berbicara enzim bromelain yang dapat mencegah peradangan. Kalimat kedua, bromelain juga efektif mengurangi pembengkakan. Dan kalimat ketiga itu berbicara manfaat atau hasil yang telah dipublikasikan. Jadi intinya adalah hasil dari enzim bromelain atau manfaat dari enzim bromelain. Itu ada di kalimat ketiga. Oke ya. Nomor 24. Isi rangkuman di atas. Oke, rangkuman seperti biasa, atas, tengah, bawah, atau atas dan bawah. Kita baca teksnya ya. Baik. Teks nomor 24 ini berbicara tentang permasalahan yang pada nelayan harus dicermati dengan penuh kesungguhan agar dapat diidentifikasi dengan cepat. Pencermatan tidak hanya dilakukan pada permasalahan yang tampak, tetapi juga permasalahan yang tidak tampak, kecuali pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang harus dilakukan. Tak hanya pendekatan dari bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial, budaya, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa isi rangkuman ini kita harus melihat permasalahan nelayan ya dari pendekatan antar disiplin ilmu. Betul, jawabannya yang A. Oke ya. Berikutnya nomor 25. Nomor 25 bertanya tentang kesalahan ejaan dan pemilihan kata. Ya, oke, kita perhatikan. Paragraf di atas akan menjadi paragraf yang baik jika direvisi dengan cara-cara berikut. Ya, dengan cara-cara berikut. Kecuali. Oke. Nah, beberapa analisis asing diganti menjadi penganalisis. Ya. Harusnya menjadi beberapa analis asing. Ya. Jadi
tindakan yang salah atau tindakan yang mengakibatkan ya, yang mengakibatkan paragraf menjadi tidak efektif atau tidak padu atau tidak baku adalah penulisan E. Seharusnya analis asing. Kenapa? Karena analis itu artinya orang yang menganalisis ya. Sedangkan penganalis tidak efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nomor 25 jawabannya E. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan nomor 26 ya. Nomor 26 itu bertanya tentang kalimat-kalimat berikut tergolong ke dalam kalimat efektif kecuali. Oke, dengan kata lain, pertanyaannya adalah mana kalimat yang tidak efektif. Oke. Baik, kita perhatikan yang pilihan A. Pilihan A dikatakan bahwa mereka dapat buktikan hal itu dengan percobaan di laboratorium. Oke ya, di situ ada kata buktikan seharusnya ditulis menggunakan imbuhan me. Maka menjadi membuktikan. Oke. Kalimatnya menjadi mereka dapat membuktikan hal itu dengan percobaan di laboratorium. Oke, membuktikan artinya adalah kata kerja yang dilakukan karena diberi imbuhan me ya. Jadi mereka dapat membuktikan hal itu dengan percobaan di laboratorium. Jadi 26 jawabannya A ya. Berikutnya nomor 27 disajikan data ya tentang artikel-artikel yang terbit di harian Kompas. Nah, di situ analisis bagian-bagian artikelnya mulai dari pendahuluan, body dan penutupnya. Di situ terlihat angka-angka yang mendominasi adalah yang tidak ideal pada bagian-bagian proporsi itu. Misalnya dalam pendahuluan tidak ideal sebanyak 78%. Pada body tidak ideal sebanyak 60%, 61%. Pada penutup tidak ideal sebanyak 56%. Dengan kata lain, semua artikel harian Kompas yang memenuhi syarat ideal itu tidak ada, ya. Jadi tidak ada yang memenuhi syarat ideal. Maka jawabannya adalah A. Oke ya. A. Berikutnya nomor 28. Nomor 28 adalah tentang kutipan. Di dalam ilustrasi ada tulisan dalam buku yang berjudul Psikolinguistik karya Henry Guntur Tarigan yang terbit tahun 1985 halaman 42 terdapat pernyataan berikut. Sintaksis terdiri atas komponen dasar yang mengandung komponen kategori dan leksikon dan seperangkat kaidah transformasi. Dalam kurung Plamatier tahun 1972 halaman 176. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dalam buku Henry Guntur Tarigan tahun 85 dia juga mengutip kutipan yang ada pada buku karya Plamatier tahun 1972 pada halaman 176. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau ada seseorang yang ingin mengutip teori sintaksis yang ada dalam buku Henry Guntur Tarigan, yang mana teori itu juga hasil kutipan dari buku orang. Artinya kita mengutip kutipan orang, ya. Oke. Maka penulisannya seperti ini ya. Di sini dicontohkan jika mustajab mengutip pendapat Plamatier yang dikutip oleh Henry Guntur Tarigan, maka kutipan yang benar adalah, kita lihat langsung yang B ya, yang B. Yang B itu Plamatier dalam buku Tarigan 1985 halaman 42 menyatakan bahwa sintaksis terdiri atas komponen dasar yang mengandung komponen kategori dan leksikon dan seperangkat kaidah transformasi. Artinya kita mengutip ya kutipan orang lain. Oke, jadi yang sesuai adalah yang B ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut nomor 29 tentang
Daftar pustaka. Oke, ada rumus daftar pustaka seperti apa? Masih ingat ya, ini khusus di strategis ya. Yaitu nata jual tempe. Oke. Nata jual tempe. Oke ya, kita lihat satu persatu. Nah itu apa? Nama. Nama pengarang. Titik. Tahun. Tahun diterbitkannya buku. Titik. Judul. Oke, judul buku ya. Titik. Altem. Alamat tempat. Oke, kota di mana buku itu diterbitkan. Setelah nama kota titik 2. Ingat titik 2 ya. Titik 2. P-nya apa? Penerbit. Oke ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ada ciri khusus yaitu penulisan nama itu harus ditukar. Ditukar posisinya antara nama pengarang misalnya ada 2 kata ya. Kata pertama dan kata kedua. Maka kata kedua disimpan di depan, kemudian diberi tanda koma, kemudian kata pertama disimpan di belakang, baru tanda titik. Pak, bagaimana kalau dia terdiri dari 3 kata namanya? Seperti Pak Henry Guntur Tarigan. Oke ya. Maka kata yang paling belakang langsung pindah ke depan. Oke ya, jadi kata yang paling belakang pindah ke depan. Tarigan, koma. Ya, kata kedua, ketiga itu posisi dari kata pertama kedua pindah ke belakang tanpa berubah posisi ya. Jadi Tarigan, koma, Henry Guntur titik. Oke ya. Jadi yang pindah posisi itu hanya belakang aja ke depan. Jadi urutannya tidak berubah untuk kata pertama dan kata kedua ya. Jadi tetap Henry Guntur. Ya, seperti itu. Nah, Pak, kalau ada 3 penulis ini bagaimana, Pak? Kalau ada 3 penulis ini maka disusun berdasarkan alfabet. Ya, berdasarkan alfabet yang sudah ditukar posisi namanya. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini kita langsung lihat yang paling sesuai adalah yang E ya. Oke ya. Oke. Amran Halim menjadi Halim Amran. Oke. Kemudian Maruli Panggabean menjadi Panggabean Maruli. Henry Guntur Tarigan menjadi Tarigan Henry Guntur. Disusun secara alfabetis. Halim Amran dulu, Panggabean Maruli, baru Tarigan Henry Guntur. Oke. Oke, selesai. Kemudian kedua adalah tahun. Tahunnya sama ya, tahunnya. Oke. Kemudian judul, penulisan judul itu dimiringkan. Ya, dimiringkan, kemudian titik, kemudian kota penerbit. Oke ya, kota penerbit. Oke, maksudnya kota di mana dia diterbitkan bukunya, kemudian titik 2 baru penerbit bukunya. Titik. Jadi jawabannya nomor 29 adalah E. Oke. Paham ya? Ingat rumusnya, nata jual tempe. Oke, hanya ada di strategis. Berikutnya nomor 30. Manakah kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik pada teks di atas? Oke, ini kalimat ini paragraf rumpang ya, paragraf yang kosong gitu ya, ada yang salah satu kosong. Nah, kita disuruh mengisinya. Bagaimana kalau di awal seperti ini? Oke, langsung kita hubungkan dengan kalimat kedua ya. Kalimat kedua mengatakan salah satu penyakit kulit adalah acne vulgaris. Artinya apa ini? Berarti kalimat sebelumnya membicarakan penyakit kulit secara umum. Oke ya, secara umum. Berarti yang mana nih? Kalau kita lihat. Oke, A nggak mungkin. Karena penjelasan acne vulgaris baru ada di kalimat 2. B juga tidak mungkin. Oke ya. Oke, yang paling mungkin adalah yang mana? Yang C. Berbicara penyakit kulit secara umum, yaitu banyak jenis dan macamnya. Oke, baik. Jadi nomor 30 jawabannya C. Oke ya. Nah, sudah paham penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 30? Semoga kalian bisa memahaminya. Dan silahkan konsul ya, boleh ke Bapak nanti. Kemudian via WA juga boleh. Dan tetap semangat belajar. Semoga kalian tembus
SBMPTN dan diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian harapkan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.